Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai dengan 11. Lalu Elihu menjawab, "Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apa gunanya bagiku? Apa untungnya bila aku tidak berbuat dosa? Aku akan memberi jawaban kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersamamu. Arahkan pandangmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jika engkau berbuat dosa, apakah yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apakah yang kau buat terhadap dia? Jika engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong karena tangan besi orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara." Sahabat Alkitab, pandangan teologis tradisional memahami sifat Allah sebagai yang imanen sekaligus transenden. Imanensi Allah tampak pada kesediaannya untuk menghampiri dan menyapa manusia dalam segala kekhasan konteks yang dihadapi oleh Sang Ciptaan. Sementara itu, dalam transendensinya ditegaskan sosok Allah yang maha kuasa, maha mengetahui, serta melampaui ruang dan waktu, serta segala entitas yang ada dalam semesta. Iman yang sehat lahir dalam ketegangan kreatif antara imanensi dan transendensi Allah. Berada pada satu sisi saja akan menghadirkan ketimpangan pemahaman kita akan Allah. Pada bacaan kali ini, kita melihat Elihu yang menampar Ayub melalui argumentasinya. Baginya, Ayub terlalu lancang sehingga berani menantang Allah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Allah adalah sosok maha tinggi yang bahkan menciptakan langit dengan mudahnya. Satu hal yang gagal dilihat Elihu adalah seruan dan pertanyaan Ayub berasal dari dasar penderitaan yang dalam. Ia merintih karena merasa Allah begitu jauh, seolah tak peduli. Elihu dengan nada tegas menegur Ayub karena menurutnya Ayub terlalu meninggikan diri, seakan lebih benar daripada Allah. Ia menggambarkan Allah sebagai pribadi yang terlalu tinggi untuk terusik oleh dosa atau kebaikan manusia, terlalu mulia untuk menjawab teriakan manusia yang penuh keluhan. Namun, dalam pandangan Elihu yang meninggikan serta membela kemahakuasaan Allah, terselip kekeliruan besar. Ia lupa bahwa Sang Maha Tinggi tidak hanya duduk jauh di tahtanya, tetapi rela turun mendengar keluh kesah manusia yang paling hina. Ia menggarisbawahi transendensi yang ilahi dan melupakan hasratnya yang hendak menyapa serta dekat dengan ciptaannya. Kemuliaan Allah bukan terletak pada jaraknya, melainkan pada kesediaannya merendah untuk menjangkau yang rapuh. Allah bukan hanya Allah di ketinggian awan, tetapi juga Allah yang hadir dalam debu penderitaan. Ketika manusia tak lagi mampu berkata-kata, Allah berbicara lewat kedekatannya. Ketika Elihu menekankan bahwa manusia harus layak dahulu untuk didengar, kasih Allah justru menyatakan bahwa Ia lebih dahulu mendekat, bahkan ketika manusia dalam kondisi tak layak. Maka, ketika hidup terasa gelap dan langit seakan bungkam, jangan menyerah dalam doa. Allah tidak menutup telinganya terhadap jeritan yang tulus, bahkan dari hati yang remuk. Akuilah keterbatasanmu dan bukalah hati, sebab justru dalam kerendahan itu
Sang Maha Tinggi berkenan hadir dan menyelamatkan. Ia tidak hanya berada jauh di sana melampaui semesta, tetapi Ia juga hadir dan dekat dengan kita. Keberadaannya dapat kita lihat dalam segala sesuatu di dunia ini yang dapat kita rasakan melalui seluruh pengalaman ragawi, termasuk kala derita, mengoyak tubuh, dan mengguncang jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Terlebih firman yang baru saja kami dengarkan. Di tengah gelap dan sunyi, kami percaya Engkau tetap dekat. Tolonglah kami untuk tidak menyerah dalam doa dan menemukan kasih-Mu di tengah luka. Datanglah ya Allah dan tinggallah bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.